Alhamdulillah alladzi yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum risa syaitani wal yarbitu 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana banyak dari saudara-saudara kita dalam keadaan sehat, tidak ada udzur sedikit pun, akan tetapi mereka tidak terpanggil oleh panggilan ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa bulan ini sungguh banyak hujan turun di daerah kita, khususnya di Indonesia secara umumnya. Bagaimana seorang mukmin mensikapi hujan semacam ini? Karena sebagian daerah dengan sebab hujan ini datang banjir. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ini tentu ada hikmahnya. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Matlab bin Hattab, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ma min sa'atin min lailin wala naharin illa wasama'u tumtiru fiha yusarifuhu Allahu haitsu yasha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga Imam Syafi'i dalam musnadnya, mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada sesaat atau waktu baik siang maupun malam terkecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Akan tetapi untuk mengalirkan hujan tersebut itu terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain juga Imam Rafi meriwayatkan sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Beliau mengatakan, innal matar nazala lailan wa nahara, sesungguhnya hujan itu turun baik di siang hari maupun di malam hari. Walakinallaha anzalahu ala man syaa fil bari wal bahri, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kadang-kadang turun di lautan, kadang-kadang turun di daratan, dan waqad nazala fi ghairi musimhi, bahkan kadang-kadang hujan itu turun bukan pada musimnya. Dalam hadis lain juga diriwayatkan, ma min amin bi aqalla mataran min amin, dari tiap tahun ke tahunnya, bahwa hujan itu tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Dari mulai diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat nanti, turunan hujan itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Walakin Allah Ta'ala yusarifu haitsu yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekehendaknya. Kadang-kadang di satu daerah begitu besar, di satu daerah sangat kecil, sehingga dalam secara umum turunnya hujan setiap tahun tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Lalu beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membacakan satu ayat, walaqad sarafnahu bainahum liyadzakaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah telah menurunkan hujan di antara manusia supaya apa? Tujuannya liyadzakaru, supaya mengambil pelajaran. Akan tetapi fa aba aktsarun nasi illa kufura, tetapi banyak manusia yang tidak mau mempelajari kenapa Allah turunkan hujan dan kenapa di satu daerah banjir, dan kenapa ada musibah yang begitu besar di satu daerah. Ini yang harus kita pahami dan harus kita pelajari. Di dalam riwayat lain dikatakan annal malaikah ya'rifuna adadal matar wa qadrahu kull amin.
Dikatakan bahwa malaikat itu mengetahui jumlah hitungan tetesan-tetesan hujan setiap tahunnya, li'annahu la yakhtalif, karena hujan itu tidak pernah berubah sedikit pun setiap tahunnya. Lakin takhtalifu bil bilad, akan tetapi yang menjadikan perbedaan adalah Allah menurunkan di satu tempat dengan curahan hujan yang deras, di satu tempat dengan curahan hujan yang kecil. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam beberapa ayat bahwa hujan itu adalah sebagai keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Qaf ayat 9, wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan, yaitu air yang penuh dengan keberkahan, kemanfaatan. Fa ambatna bi jannatin wa habbal hasid, yang mana dengan sebab hujan itu turun akhirnya tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Di dalam ayat lain pun Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa anzalna minas samai ma'an biqadarin. Allah menurunkan hujan itu dengan kadarnya, dengan ukurannya pas, tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Dalam ayat lain pun Allah mengatakan walladzi nazzala minas samai ma'an biqadarin. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa hujan itu sebenarnya setiap tahunnya ukurannya sama. Lalu sekarang pertanyaannya bagaimana? Kenapa dengan sebab hujan itu sebagian daerah bisa banjir, bisa menyebabkan longsor dan lain sebagainya? Ada beberapa sebab. Dan Syekh Jalaluddin dalam tafsirnya, tafsir Jalalain, beliau mengatakan bahwa qalu biqadarin ay biqadri hajatikum ilaih, tergantung ukuran kebutuhan manusia. Walam yanzilhu tufan, Allah tidak pernah menurunkan banjir. Lalu apa penyebabnya banjir? Banyak penyebab banjir. Di antaranya yaitu adalah karena penembangan secara liar, karena sampah, membuang sampah yang sembarangan, karena resapan air yang berkurang, dikarenakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, dan juga karena dataran yang rendah, curahan hujan yang begitu besar. Itu adalah penyebab-penyebab yang menjadikan banjir di satu daerah. Tetapi secara umum Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan dengan sama. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam surat Asy-Syura bahwa hujan adalah rahmat. Allah berfirman, wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Lalu sekarang kalau ada pertanyaan, bukankah hujan itu di satu daerah menjadi banjir itu adalah sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Betul, memang itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perlu diketahui bahwa takdir itu terbagi menjadi dua. Sebagaimana ulama-ulama ahli tauhid menerangkan, yang pertama ada takdir yang disebut dengan takdir muallaq, yaitu adalah takdir yang di situ ada ketentuan Allah namun mengajak atau mengikut sertakan manusia. Ketika manusia itu melakukan pembuangan sampah dengan sembarangan, akhirnya terjadi banjir. Ini adalah takdir muallaq. Dengan sebab manusia itu melakukan kemaksiatan di satu tempat, akhirnya turun musibah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab mereka penebangan liar, akhirnya terjadilah hujan dan longsor. Lalu ada takdir itu yang disebut dengan takdir mubrom, yaitu mutlak ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti akan terjadi. Namun perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai sifat Rahman, mempunyai sifat Rahim, sehingga walaupun sudah ditentukan ini akan terjadi seperti itu, akan tetapi kalau kitanya taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, jauh daripada maksiat, maka musibah-musibah itu mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah mempunyai sifat Ghafir, mempunyai sifat Ghafur, mempunyai sifat-sifat yang lain, yang sehingga dengan sebab sifat-sifat itu akhirnya kelakuan-kelakuan kita semua yang menyebabkan Allah murka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka dari itu mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun kepada Allah karena kerusakan-kerusakan, kebanjiran-kebanjiran di suatu daerah, kelongsoran dan sebagainya, itu disebabkan akibat dari ulah kita sendiri. Semoga ini mengingatkan kepada kita sehingga kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.